Bayangkan, kita semua sebenarnya hanyalah turis di dunia ini, datang tanpa meminta, dan suatu hari akan pergi tanpa bisa menolak. Kita membawa visa karma. Ada masa berlaku, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa ditunda. Jika kita hidup sampai usia 88 tahun, kita hanya punya sekitar 30.000 sampai 35.000 hari. Kelihatannya banyak, tapi jika dipecah satu persatu, setiap hari adalah satu kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Namun lihatlah kita hari ini. Kita hidup seakan-akan masih punya ribuan tahun ke depan. Kita membangun seolah dunia ini akan selalu utuh. Kita merusak seolah tidak ada generasi yang menunggu di belakang kita. Padahal 100 tahun dari sekarang, bahkan bayi yang lahir hari ini pun tak lagi berada di bumi. Begitu rapuh hidup kita, begitu singkat waktu kita. Kita sibuk mengejar penghasilan, dan itu tidak salah. Kita ingin hidup layak, itu juga tidak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh hidup ini hanya tentang mencari materi? Kita bekerja, kita lelah, kita menabung, lalu kita mati. Jika hidup hanya sebatas itu, maka kita telah menyia-nyiakan anugerah terbesar yang kita terima, kesadaran. Karena hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberi makna bagi kehidupan lain. Leluhur Nusantara telah lama memahami satu kebenaran besar. Manusia tidak lebih tinggi dari alam. Di tanah Baduy, hutan tidak ditebang sembarangan. Di Bali, air dibagi dengan adil melalui sistem subak. Di Kalimantan, hutan dijaga karena di sanalah roh kehidupan bersemayam. Di pesisir, laut dihormati sebagai ibu yang memberi makan. Semua hidup dalam satu kesadaran. Jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Bahkan dalam sejarah, ketika nenek moyang kita menjelajah samudra, berlayar ke Asia, Afrika hingga Australia, mereka tidak datang untuk menaklukkan, tidak datang untuk menghapus budaya orang lain. Mereka datang untuk bertukar nilai, bukan menguasai. Karena bagi peradaban lama, budaya adalah tulang punggung kehidupan. Menghancurkannya sama dengan meruntuhkan peradaban itu sendiri. Hari ini, semua berubah. Hutan bukan lagi ibu. Hutan adalah komoditas. Gunung bukan lagi penjaga hujan. Gunung adalah target pengerukan. Sungai bukan lagi sumber kehidupan. Sungai adalah saluran limbah. Kita menebang tanpa berpikir. Kita menambang tanpa batas. Kita membuang tanpa rasa bersalah. Dan kita menyebutnya kemajuan. Akhir November ini Sumatera kembali terendam. Air naik ke rumah-rumah. Sawah hilang. Anak-anak mengungsi. Orang tua kehilangan segalanya. Lalu kita berkata, ini bencana alam. Tapi benarkah ini hanya alam? Atau ini adalah jawaban dari hutan yang telah kita buka? Jawaban dari sungai yang telah kita sempitkan? Jawaban dari gunung yang telah kita telanjangi? Alam tidak pernah marah. Alam hanya mengembalikan apa yang kita perbuat. Kita terlalu sering berbicara tentang hak. Hak hidup layak, hak mengejar sukses, hak menikmati dunia. Tapi kita lupa berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab pada air, tanggung jawab pada tanah, tanggung jawab pada udara, dan tanggung jawab pada generasi yang belum lahir. Karena bumi ini bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan dari anak cucu kita. Jika hari ini kita kembali mengingat siapa diri kita, jika kita kembali menjadi manusia yang menghormati, bukan menaklukkan, jika kita kembali menjadi penjaga, bukan perusak, maka hutan akan kembali menahan hujan, tanah akan kembali bernapas, sungai akan kembali mengalir tenang, dan kehidupan akan kembali menemukan keseimbangannya. Karena pada akhirnya, dari 30.000 hari yang kita miliki, yang akan dikenang bukan berapa banyak yang kita kumpulkan,
tetapi seberapa besar kehidupan yang kita selamatkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Di dunia yang serba cepat ini, waktu adalah hadiah yang paling berharga, dan kamu sudah memberikannya untuk merenungkan kehidupan. Jika pesan ini sampai ke hatimu, klik tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama. Menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak dan lebih peduli pada bumi ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam sadar.